Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahil awwalil akhir al-batinil zahir wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin at-tahiril fakhir wa ala alihi wa ashabihi dzawil ula wal maqamir kitabullah wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa melanjutkan pembahasan yang baru Tafsir Jalalain surah Al-An'am ayat 50 terakhir dari sekarang ayat 51 Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون وأنذر khawif dan berikanlah peringatan. Khawif maksudnya takutilah mereka bihi aibil Quran dengan Al-Quran. Takutilah mereka, beri peringatan siapa? Alladzina yakhafuna kepada orang-orang yang takut ayyuhsyaru ila rabbihim, takut mereka dikumpulkan kepada Tuhannya. Laisa lahum min dunihi, tidak ada bagi mereka selain Allah, ai ghairahu maksudnya selain Allah tidak ada waliyun, seorang yang berkuasa yansuruhum yang bisa menolong mereka. Waliyun seorang yang melindungi yansuruhum yang bisa menolong mereka. Wala syafi'un dan tidak ada orang yang memberikan syafaat yashfa'u lahum yang bisa memberikan syafaat kepada mereka. Wa jumlatun nafi bermula jumlah nafi di situ laisa lahum itu halun min dhamiri yuhsyaru, itu menjadi hal dari dhamirnya yuhsyaru. Maksudnya mereka dikumpulkan dalam keadaan tidak memiliki penolong dan juga pemberi syafaat. Wahia mahallul khaufi, ya dia itu yang dimaksud mahallul khaufi adalah tempatnya ketakutan. Wal muradu bihim, dan yang dimaksud dengan mereka al-mu'minun al-asun, yaitu orang-orang beriman al-asuna yang maksiat. Berikanlah peringatan kepada mereka la'allahum yattaquna, agar mereka takut. Bertakwa itu maksudnya takut Allah kepada Allah, biiqla'ihim dengan cara berhentinya mereka amma hum fihi dari dosa-dosa yang mereka berada di dalamnya. Wa amalut ta'ati, dan juga dengan cara mengamalkan ibadah atau ketaatan-ketaatan. Ayat ini ayat 51 dari surah Al-An'am. Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk memberikan peringatan kepada orang-orang Islam, orang-orang yang beriman. Ayat sebelumnya ini tentang pesan Allah kepada Nabi Muhammad bahwasannya Nabi Muhammad tidak memiliki perbendaharaan kekayaan Allah sehingga menjamin rizki kepada umatnya, tidak. Nabi Muhammad tidak punya itu. Nabi Muhammad juga tidak mengetahui urusan-urusan gaib, urusan-urusan yang memang disembunyikan oleh Allah dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga bukan malaikat. Itu pesan-pesan secara umum, baik untuk orang Islam
maupun untuk orang kafir. Karenanya orang Islam ya juga jangan ngarep-ngarep banget jadi orang kaya, karena memang Nabi gak punya perbendaharaan itu. Kemudian orang Islam juga jangan ngarep-ngarep banget bahwasannya Nabi Muhammad itu ya manusia. Nabi Muhammad sebagaimana kita adalah manusia, bukan malaikat. Sehingga Nabi Muhammad bisa kita teladani, bisa kita contoh. Nah, adapun ayat ini 51, ini ayat untuk orang-orang Islam. Wahai Muhammad, berikanlah perintah, kata Allah, berikanlah peringatan. Kata Allah, berikanlah peringatan kepada orang-orang mukmin, maksudnya kepada orang-orang Islam. Berikan peringatan kepada jamaah Zaratul Burdan, kepada jamaah Miftahul Khair, kepada orang-orang Bintaro. Berikanlah peringatan kepada mereka. Takutlah nanti di hari di mana kalian dikumpulkan, sementara tidak ada yang bisa menolong kalian dan tidak ada yang memberikan syafaat kecuali Allah saja. Takutlah. Nah, hadirin sekalian, di sini yang ditakuti itu sebenarnya bukan kumpulnya, bukan. Kayak kita kan kalau kumpul-kumpul gini bukan perkumpulan yang kita takutin. Takutnya kumpul cuma bahaya. Takutnya kumpul cuma kagak ada kopi, kagak ada makanan, kan repot itu. Yang ditakuti bukan perkumpulannya, yang ditakuti adalah bukan waktu dikumpulkannya, tapi waktu dikumpulkan dalam keadaan takut, waktu dikumpulkan dalam keadaan tidak punya penolong. Itu yang dikhawatirkan, yang ditakutkan. Ayat ini untuk orang-orang mukmin al-asun, disebutkan al-mukminun al-asun, orang-orang mukmin yang melakukan maksiat, masih melakukan maksiat. Ada beberapa tingkatan, saudara. Ada orang mukmin yang sebutannya adalah al-mukmin al-mukhlisun, orang-orang mukmin yang sudah bebas atau sudah ikhlas, amalnya itu sudah amal baik, bahkan amalnya ini sudah murni karena Allah. Ini orang-orang mukmin ini orang-orang yang muqarrabun atau orang-orang yang tinggi, yang didekatkan kepada rahmat Allah. Dia melakukan perbuatan atau amal-amal soleh itu bukan karena ingin memperoleh balasan dari Allah, bukan karena takut neraka, bukan karena pengen surga, tapi memang karena pengen Allah aja, ridhonya Allah yang dia cari. Ini al-mu'minun al-mukhlisun. Kemudian ada orang Islam yang umum. Orang Islam yang umum ini orang Islam yang melakukan amalan atau ibadah-ibadah ini karena akhirat, tapi dia masih mengharap balas, masih mengharap selamat dari neraka dan juga dimasukkan surganya Allah. Ini masih mending. Amal ibadahnya, perbuatan-perbuatannya udah dijaga. Jadi maksiat insya Allah dia kelompok yang berikut ini, yang kedua ini, insya Allah yang maksiat mah dia jauh. Dia dari maksiat benar-benar dia jauhkan. Jadi hanya melakukan ketaatan-ketaatan saja. Kalaupun harus terpleset, buru-buru taubat dia, buru-buru minta ampun kepada Allah. Dalam melaksanakan ibadah atau ketaatan, dia masih mengharap balasan dari Allah berupa ganjaran surga dan selamat dari neraka. Nah, satu lagi ada al-mu'minun al-asun. Al-mu'minun al-asun ini orang-orang mukmin. Tadi yang kedua al-mu'minun at-ta'iun atau al-mu'minun al-muti'un, orang-orang mukmin yang taat. Kadang kepleset, tapi buru-buru taubat. Cuma masih mengharapkan ganjaran juga. Boleh dan sah-sah aja, orang pengen surga, pengen selamat dari neraka, boleh. Nah, satu lagi ada al-mu'minun al-asun. Orang mukmin tapi imannya tipis, setipis tisu, setipis apa? Tisu kan tipis banget. Imannya tipis karena keimanannya tipis. Percaya nggak dia kepada Allah? Kalau ditanya percaya bang kepada Allah, percaya bahwa Nabi Muhammad, bahwa Muhammad adalah utusan Allah, percaya dia. Tapi maksiat mah jalan terus. Ini ada kelompok mukmin yang seperti ini, al-mu'minun al-asun. Kelompok mukmin atau orang-orang Islam yang seperti ini, yang masih bergelimang dengan kemaksiatan, inilah objek atau inilah arah pembicaraan, arah peringatan yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad. Berikan peringatan kepada orang-orang Islam yang masih pada maksiat, awas nanti kalian akan dikumpulkan
dan nanti saat dikumpulkan tidak punya penolong kecuali Allah. Mau minta sama siapa lagi? Yang bisa menolong hanya Allah, sementara kalian jauh dari perintah-perintah Allah. Yang bisa menolong hanya Allah nanti saat dikumpulkan, sementara kalian perintah-perintah Allah ini kalian jauhkan, larangan-larangan Allah justru kalian dekat kepada larangan-larangannya. Nah, yang seperti ini hendaklah engkau berikan peringatan wahai Muhammad kepada mereka supaya mereka takut, supaya mereka berhenti. Iqlah itu artinya berhenti, supaya berhenti dari perbuatan-perbuatan maksiat mereka, dosa-dosa maksiat mereka. Nah, saudara sekalian, dari sini Ahlussunnah wal Jamaah ini punya pendapat Ahlussunnah wal Jamaah kita ini aswaja. Ahlussunnah wal Jamaah ini punya pendapat bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar sekalipun itu tetap masuk surga, tetap masuk surga dia, meskipun melakukan dosa besar. Tapi karena dosanya besar, ya mampir dulu ke neraka. Ya kadang di setrika, kalau nggak disetrika ya digodok, kalau nggak digodok ya digodok. Pokoknya dicuci dulu dari dosa-dosa. Kan kalau pengen masuk lemari wangi pasti. Nah, sebelum diwangiin nih digosok dulu pakai setrika. Sebelum disetrika ya kudu campur dulu sama pakaian-pakaian yang kotor. Ya digiling, diputerin segala macam, dijemur juga panas-panas. Nanti kira-kira udah layak, kotoran-kotorannya hilang, baru dimasukkan ke dalam lemari. Gitu juga orang-orang Islam yang masih maksiat, surga tetap, cuma memang mampir dulu. Ini Ahlussunnah wal Jamaah punya pendapat ini atas dasar ayat ini. Orang-orang mukmin atau orang-orang Islam yang masih maksiat tetap nanti dia masuk surga, asal masih ada keimanan di dalam hatinya, pasti masuk surga. Beda dengan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah beda dengan Khawarij. Beda dengan Mu'tazilah, beda dengan Khawarij. Khawarij itu satu kelompok, satu jamaah yang keluar dari barisannya Sayyidina Ali. Khawarij itu jamak dari kharij, keluar artinya. Khawarij orang-orang yang keluar, tadinya mendukung Sayyidina Ali, cinta kepada Sayyidina Ali, mendukung Sayyidina Ali untuk mengalahkan atau untuk memutuskan, untuk mengalahkan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dukung pokoknya, Muawiyah kan membelot, harus dukung. Nah, tapi ketika peristiwa tahkim, saat Muawiyah terdesak, ini kira-kira tahun 40 setelah hijrah. Ini Nabi sudah wafat, sudah eranya sudah Sayyidina Ali, sudah Nabi sudah wafat, Sayyidina Abu Bakar sudah wafat, Sayyidina Umar sudah wafat, Sayyidina Utsman sudah wafat, baru Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sebagai penggantinya, sebagai Amirul Mukminin. Nah, ketika terdesak, Muawiyah kemudian mengangkat Quran. Kalau Quran diangkat, saudara, di ujung tombak diangkat itu. Pakai ini, pakai apa namanya? Digantung, bukan ditusuk, bukan, tapi digantung. Itu namanya tahkim. Tahkim ini menunjukkan udah gencatan senjata. Dan jangan perang-perang lagi, yuk kita rundingan. Sayyidina Ali karena memang arif, Sayyidina Ali bijaksana, ya udah berhenti perang. Khawarij nggak mau. Khawarij nggak begitu. Kalau memang udah waktunya dihabisin, habisin aja Muawiyah, matiin sekalian pengennya Khawarij. Nah, Sayyidina Ali nggak mau. Sayyidina Ali karena memang diminta untuk berunding. Nah, singkatnya saat itu terjadi kesepakatan. Akhirnya Sayyidina Ali mundur, ya Muawiyah akhirnya yang memimpin sebagai Amirul Mukminin. Khawarij nggak terima, maka dia keluar. Nggak maju nih, kata Khawarij. Ngikut Sayyidina Ali, ngikut Ali seperti nggak maju. Keluar kita, keluar. Nah, disitulah mulai ada paham atau mulai ada pemikiran tentang akidah atau tentang kalam. Jadi pemikiran ilmu kalam awalnya dari pertanyaan, apa hukumnya seorang Islam, istilahnya mukmin, apa hukumnya orang beriman melakukan dosa besar? Kalau menurut Ahlussunnah wal Jamaah ini tetap masuk surga. Hubungannya apa dengan peristiwa tadi? Itu
menurut Khawarij yang dilakukan oleh Sayyidina Ali yaitu musyawarah itu dosa besar, karena mereka selalu pakai ayat ini, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum tidak dengan ayat-ayat Allah, tidak dengan Al-Quran, dengan wahyu, maka dia orang kafir. Jadi Sayyidina Ali dianggap kafir. Dianggap kafir. Begitu juga Muawiyah juga dianggap kafir. Nah, atas dasar ini maka ada pertanyaan dari orang-orang saat itu, apa hukumnya orang Islam yang melakukan dosa besar? Menurut Khawarij seperti Muawiyah dan Sayyidina Ali, seperti Muawiyah dan Ali. Menurut Khawarij neraka karena dia orang kafir. Nih Khawarij nih kerasnya di sini. Makanya nggak heran kalau kita tahlil aja dibid'ahin. Ya kita ziarah kubur dibilang bid'ah, kalau nggak bid'ah kadang-kadang dikafir-kafirin kita. Kafir ya, dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir, kafir kok dikit-dikit. Ya syahadat aja lagi, pokoknya kalau kata Gus Dur dibilang kafir biarin syahadat lagi, itu kan kafir kata dia, kata Allah kan belum tentu kafir. Ini takfiri, sebutannya sekarang disebut dengan takfiri, yaitu orang-orang yang punya paham mengkafirkan orang yang beda sama dia. Dulu namanya Khawarij. Khawarij punya keyakinan atau punya akidah yang keras seperti ini. Mereka menyatakan bahwa orang yang melakukan dosa besar, orang Islam melakukan dosa besar, masuk neraka dan hukumnya kafir. Kalau Mu'tazilah gimana? Mu'tazilah, orang yang melakukan dosa besar ini ada dalam tempat, di suatu tempat antara surga dan neraka. Dia punya konsep atau punya satu temuan atau konsep yang mereka bangun, bahwasannya ada tempat antara neraka dan surga, yaitu buat orang Islam yang melakukan dosa besar. Al-manzil bainal manzilataini. Ini kata orang Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah udah hampir nggak ada sekarang. Mu'tazilah itu sangat mendewakan rasio atau pikiran, mendewakan pemikiran atau penalaran. Kalau menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan al-manzil bainal manzilatain, bukan tempat baru antara surga dan neraka, bukan terus masuk neraka jadi kafir, bukan. Tapi orang yang melakukan dosa besar, orang Islam melakukan dosa besar, ini tetap masuk surga. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini tetap masuk surga, cuma memang harus dicuci dulu, harus mampir dulu. Ini keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ayat ini perintah kepada Nabi Muhammad untuk memberikan peringatan kepada orang-orang Islam, orang mukmin yang masih bergelimang maksiat. Awas nanti kalian dikumpulkan, sementara saat dikumpulkan tidak ada yang bisa menolong kalian. Katanya Allah menolong, ntar Allah menolong. Nah, gimana menolong? Orang perintah Allah nggak pernah dilaksanakan. Allah menolong, gimana menolong? Orang larangan-larangan Allah justru diterabas aja, justru dilakukan larangan Allah. Katanya ada syafaat untuk ini, syafaat dari Nabi Muhammad. Syafaat untuk siapa dulu? Syafaat itu untuk orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Ini perintah Nabi Muhammad juga nggak pernah dilaksanakan. Selawat juga nggak pernah, ya nggak bisa. Hati-hati, kata ayat ini, hati-hati, takutlah kepada hari saat kalian dikumpulkan, sementara tidak ada yang bisa memberikan pertolongan selain Allah. Ini yang ditakutkan, kumpul tapi nggak bisa dapat pertolongan. Hadirin jamaah rahimakumullah, la'allahum yattaqun, ini ditafsirkan oleh Imam Jalalain agar mereka takut kepada Allah, tattaqunallaha, agar mereka takut kepada Allah dengan cara berhenti amma hum fihi. Ini yang namanya taubat, saudara. Taubat itu berhenti, stop, udah stop. Taubat itu syaratnya ada 3. Yang pertama syaratnya berhenti, harus ikhlas. Al-ikhlas itu artinya berhenti, syaratnya taubat. Kalau ngaku-ngaku tobat tapi masih nyambi-nyambi, masih dikit-dikit nyobain, kadang-kadang saya mah tobat kalau malam, kalau siang mah enggak, ya tobat gitu, namanya belum tobat karena belum berhenti. Syarat tobat yang pertama berhenti, ikhlas. Yang kedua an-nadam. An-nadam itu penyesalan.
harus nyesel. Ngaku-ngaku taubat, udah berhenti sih emang dia emang udah sama sekali nggak nyentuh barang itu, tapi nggak nyesel. Kalau cerita kemana-mana, gua lima yang paling bangor kampung sini, alhamdulillah. Tapi gua mah walaupun dulu bangor banget, dulu mah nggak cukup gua 1 gram 2 gram tapi pasti gua mah kilo-kiloan kalau begitu. Jadi omong-omongin jadi kebanggaan, berarti belum taubat karena masih bangga dengan masa lalunya. Pertama berhenti, yang kedua nyesel, kemudian yang ketiga bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Jadi harus ada azam atau tekad kuat agar tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang. Ini syarat taubat 3 ini: berhenti, nyesel, dan tekad kuat untuk tidak mengulanginya. Terkait dengan taubat yang sifatnya taubat dari dosa-dosa yang hubungannya kepada Allah, seperti mabok, zina, itu dosa hubungannya dengan Allah. Tapi kalau dosa yang hubungannya dengan manusia, di mana di situ ada kerugian yang diderita oleh korban, ada syarat keempat, yaitu mengembalikan barang yang diambil atau mengembalikan kerugian yang diterima oleh si korban. Tobat saya, nggak bakal saya nyolong ini lagi, nggak bakal saya nyolong harta anak yatim lagi. Maka jumlah yang dia colong dulu itu harus dikembalikan. Minimal kalau tidak dikembalikan, raddul madzalim itu bisa mengembalikan sejumlah yang dulu dia ambil, atau paling tidak minta halal. Kalau dia nggak mampu, dia minta maaf, minta halal, ntar kapan-kapan saya bayar. Namanya raddul madzalim. Jadi mengembalikan hak-hak orang-orang yang dizolimi. Ini kalau dosanya dosa terkait hubungan dengan manusia. Ini semua untuk orang-orang Islam, orang-orang Islam yang masih maksiat. Jadi pintu taubat masih dibuka. Jadi pengampunan Allah atau maghfirah Allah ini masih sangat luas. Untuk mereka yang masih berdosa, orang-orang Islam, maka Allah masih buka pintu taubatnya. Ampunan Allah ini masih sangat luas, asal dia berhenti tadi biqlaihim amma hum fihi. Dan satu lagi, Imam Jalalain menyebutkan dan melakukan ketaatan. Nah, saudara sekalian, dosa itu bisa terhapus dengan cara istighfar atau taubat, mohon ampun. Dosa juga bisa terhapus ini dengan cara Allah menghapusnya dengan cara memberikan bala atau memberikan kesulitan-kesulitan kepada kita. Jangan salah, sakit yang diderita oleh seseorang itu bisa menghapus dosa. Begitu juga musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera misalnya, itu bisa menghapus dosa. Insya Allah yang meninggal saat itu udah husnul khotimah, udah kehapus semua dosanya. Itu termasuk sesuatu yang bisa menghapus dosa. Sakit menghapus dosa, musibah juga bisa menghapus dosa, istighfar menghapus dosa. Termasuk yang menghapus dosa yaitu melakukan ketaatan-ketaatan, amali taat di sini. Melakukan ketaatan-ketaatan. Bapak-bapak yang hadir di sini, ini insya Allah ngajinya bisa menghapus dosa sebelum ngaji. Amin nggak Pak? Fair, amin fair. Bisa menghapus dosa-dosa yang sebelum ngaji ini, ketika datang ke majelis taklim, insya Allah itu terhapus. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, kata Rasulullah. Rasulullah berpesan pada kita, wa atbi'is sayyi'atal hasanata, dan ikutkanlah dosa-dosa atau keburukan al hasanata dengan kebaikan. Tamhuha, niscaya hasanah atau kebaikan itu bisa menghapus keburukan sebelumnya. Sholat subuh kita bisa menghapus dosa-dosa sebelum sholat subuh, antara isya sampai subuh. Sholat duha kita ini bisa menghapus dosa-dosa sebelum duha, yaitu antara subuh sampai duha. Sholat zuhur kita ini juga bisa menghapus dosa-dosa sebelum zuhur, yaitu antara duha sampai zuhur. Ini yang namanya amalit ta'at. Oleh Imam Jalalain di sini, cara menghapuskan dosa pertama dengan taubat, yang kedua dengan melakukan taat, dengan melakukan ibadah-ibadah. Ibadah-ibadah itu bisa
menghapus dosa-dosa sebelumnya. Dalam ayat lain Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. Sedekah kita itu bisa menghapus dosa juga. Infak kita ke masjid misalnya itu juga bisa menghapus dosa kita juga. Nah, orang-orang mukmin yang masih bermaksiat, al-mu'minul asun, dianjurkan untuk melakukan cara-cara ini dengan taubat atau dengan banyak-banyak melakukan ibadah, karena otomatis ibadah itu sebagai penghapus, otomatis taubat itu juga sebagai penghapus dosa-dosa orang-orang itu yang masih maksiat, dosa-dosa kita juga kalau kita melakukan ini. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين ولا تطرد. Dan janganlah engkau tolak alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Janganlah engkau menolak orang-orang yang berseru atau orang-orang yang berdoa pada Tuhan mereka bil ghadati di waktu pagi hari wal asyi dan sore hari. Yuriduna bi ibadatihim, mereka menginginkan dengan ibadah mereka wajhahu, akan wajahnya Allah Ta'ala, akan ridha Allah Ta'ala. La syai'an min a'radid dunya, tidak mengharapkan sesuatu dari nilai-nilai atau dari kenikmatan-kenikmatan dunia, dari keenakan-keenakan dunia. Wahum al-fuqara'u, mereka yang dimaksud adalah orang-orang fakir. Wakana, dan ada dulu al-musyrikuna, orang-orang musyrik Mekah, to'anu fihim, menyerang mereka, menikam mereka. Wa talabu ayatrudahum, dan orang-orang musyrik menolak mereka, liyujalisuhu, duduk bersama mereka. Wa aradan nabiyyu dzalika, tetapi nabi dzalika arada, nabi menginginkan dzalika, akan itu duduk bersama mereka, tom'an fi islamihim, tom'an karena sangat menginginkan, fi islamihim dalam Islamnya, alladzina, Islamnya orang-orang fakir ini. Ma'alaika min hisabihim, tidaklah atas engkau, min hisabihim dari hisab atau perhitungan mereka, tidaklah ada min syai'in, minnya zaidatun, min syai'in, satupun, sesuatu apapun tidak ada atas engkau. In kana batinuhum ghairu mardiyin, in kana, jikalau ada batinuhum, batin mereka atau hati mereka, ghairu mardiyin, tidak ridha. Wama min ghairu mardiyin, tidak diridhoi. Wama min hisabika alaihim min syai', dan tidaklah ada dari hisab atau perhitunganmu alaihim atas mereka min syai'in, sesuatu apapun. Fataturdahum, lalu engkau menolak mereka. Ini jawab nafi, jawab dari nafi tadi, nafi yang ma'alaika, tidak ada atas engkau. Fataturdahum, maka menjadi sebab engkau menolak mereka. Fatakuna minadh dhalimin, maka jadilah engkau jika menolak mereka minadh dhalimina, termasuk orang-orang yang zalim. In fa'alta dzalika, jika engkau melakukan dzalika, itu penolakan. Setelah diperintahkan oleh Allah untuk memberikan peringatan kepada orang-orang mukmin yang masih maksiat, Nabi Muhammad kemudian dipesankan oleh Allah, wahai Muhammad, janganlah engkau tolak, janganlah engkau jauhkan orang-orang fakir yang ikhlas berdoa karena Allah. Pagi-pagi dia doa, sore dia doa kepada Allah, hanya mengharapkan Allah saja, tidak mengharapkan apapun. Jangan engkau jauhi, karena sesungguhnya engkau tidak akan dimintai pertanggungjawaban dari perbuatan-perbuatan mereka. Begitu juga mereka tidak akan dimintai pertanggungjawaban dari perbuatan-perbuatan engkau. Maka hati-hati. Maka kalau engkau menolaknya, itu tanggung jawab engkau, wahai Muhammad. Nah, saudara sekalian, ayat ini sababun nuzulnya orang-orang musyrik
terhadap orang Islam yang ikut agama Nabi Muhammad yang baru masuk Islam, orang Islam yang baru atau menjadi pengikut Nabi Muhammad di Mekah pada waktu itu, ini selalu memberikan pelecehan, jadi selalu direndahkan, selalu merendahkan orang-orang Islam. Jangankan untuk akrab, buat duduk bareng aja nggak mau, buat duduk bareng, jadi benar-benar diremehkan, benar-benar dihina orang-orang Islam. Dan memang biasanya orang-orang Islam yang ikut Nabi Muhammad itu orang miskin, saudara, orang fakir, bukan orang kaya. Kalau orang kaya seperti Al-As bin Wa'il, Abu Jahal, itu orang-orang kaya semua. Abu Jahal, Abu Lahab, itu orang-orang kaya dan terpandang. Ini nggak pada ngikut Nabi Muhammad. Yang ikut Nabi Muhammad itu siapa? Yang ikut Nabi Muhammad seperti Sumayyah, kemudian Ammar bin Yasir. Sumayyah itu istri Ammar, istrinya Yasir. Kemudian Ammar anaknya, nih satu keluarga nih, satu keluarga. Atau Bilal bin Robah, ini Bilal. Jadi orang-orang fakir, orang-orang miskin, hamba sahaya, ini ketika masuk Islam makin digecek lagi sama orang-orang musyrik. Dulu udah direndahkan sebagai budak, ikut-ikut Nabi Muhammad, ini kemudian makin disiksa lagi, makin ditekan lagi. Nggak boleh, nggak punya kesempatan buat apa-apain, kesempatan buat hidup enak nggak bisa, kesempatan buat naik derajat atau dekat dengan tuannya, dekat dengan majikannya, nggak bisa. Karena dulu itu kasta atau tata strata sosial antara majikan dengan budak, dulu waktu masih ada budak itu jauh. Jadi budak nggak boleh makan bareng sama majikan, lauknya sama, nggak bisa sama. Kalau majikannya makanannya makanan yang enak-enak, budak enggak biasa makanannya yang biasa, jadi nggak boleh. Makanannya beda, duduknya juga nggak boleh bareng. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Sebelum masuk Islam, orang-orang fakir ini, orang-orang miskin ini sudah diperlakukan seperti ini. Begitu masuk Islam tambah lagi, tambah dijauhkan lagi. Bukan cuma diperlakukan sebagai budak, tapi bahkan disiksa. Nabi Muhammad dipesankan oleh Allah, wahai Muhammad, janganlah engkau menolak atau menjauhkan orang-orang yang berdoa kepada Tuhan mereka. Maksudnya orang-orang fakir yang baru masuk Islam, orang miskin yang baru masuk Islam, benar-benar dia pengen masuk Islam itu karena ridho Allah, pengen dapat ridho Allah, bukan karena pengen perihal dunia. Orang-orang fakir ini masuk Islam bukan lantaran pengen jadi orang kaya dengan Islamnya, kemudian dia bisa kaya, bisa membebaskan diri, enggak. Benar-benar dia masuk Islam ini hanya karena wajah Allah atau karena ridho Allah saja. Terhadap orang yang seperti ini, janganlah engkau tolak wahai Muhammad, karena sesungguhnya engkau tidak tahu ada apa yang ada di dalam hati mereka. Mereka menginginkan hanya Allah saja, dan kalaupun ada yang tidak karena Allah, itu juga bukan urusanmu, itu urusanku, kata Allah. Kalaupun ada yang karena dunia masuk Islamnya, itu bukan urusanmu. Jadi hisabnya nanti aku yang menghisab, dan engkau tidak perlu urus-urus masalah itu. Nah, dari sini saudara, memang zohir yang bisa dijadikan hukum, zohirnya aja. Nahnu nahkumu bizzohir, wallahu a'lamu bissarair. Kita ini kalau memberikan putusan atau hukum, memberikan satu status ketetapan, ini hanya bisa berdasarkan yang zohir-zohir aja. Zohirnya dia masuk Islam, syahadat, doa kepada Allah, yaudah hukumi sebagai orang Islam, hukumi sebagai pengikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dipesankan seperti ini zohirnya. Nah, urusan nanti ada yang masuk Islamnya karena hal-hal lain, itu bukan urusanmu, kata Allah. Itu fama alaika min hisabihim ma alaika min hisabihim min syai'. Engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban itu Muhammad. Biarin kalau memang ada yang seperti itu. Jangan engkau tolak. Jangan engkau seperti orang-orang kafir. Jangan engkau seperti orang-orang musyrik yang menolak mereka dan menghina juga
meremehkan mereka, jangan. Maka Nabi Muhammad bersikap sangat lembut kepada orang-orang fakir ini yang baru masuk Islam. Karena Nabi Muhammad dasarnya memang sudah sayang, dasarnya memang Nabi Muhammad itu penuh kasih sayang kepada umatnya, dan juga ditambah lagi pesan Allah di sini, itu urusan Allah, engkau tidak akan dimintai pertanggungjawaban terhadap niat-niat mereka itu. Begitu juga mereka tidak akan dimintai pertanggungjawaban terhadap amalmu, wahai Muhammad. Maka jangan engkau tolak. Kalau engkau tolak, fatakuna minadz dzalimin. Kalau engkau tolak mereka, kau jauhkan, maka kau termasuk orang-orang zalim. Maksudnya sama kayak orang musyrik Mekah waktu itu. Nah, hadirin sekalian, ini yang perlu kita teladani, yang perlu kita contoh, bahwa dalam memandang orang ini jangan memandang bahwa dia itu orang yang baru kenal agama, jangan memandang bahwa dia itu orang yang baru taubat, jangan. Boleh jadi taubatnya baru, tapi nanti begitu udah masuk, udah mulai ngaji, jangan-jangan cepetan dia nanti, jangan-jangan dibalap kita. Boleh jadi sekarang dia belum mulai ngaji, sekarang belum masuk Islam, ini lihat orang non muslim nih kita. Boleh jadi nanti ketika sudah masuk Islam, boleh jadi Islamnya lebih kuat atau lebih mantap dibanding kita. Karenanya jangan kita memandang sebelah mata terhadap orang, siapapun itu. Karena niat atau hati orang itu cuma Allah yang tahu, dan Allah yang maha membolak-balikan hati. Banyak sekali orang yang paginya masih belum Islam, sorenya udah Islam. Ada juga orang yang paginya Islam, sorenya murtad, naudzubillah. Hati-hati yang seperti itu. Itu semuanya ada dalam genggaman Allah. Makanya kita jangan terlalu yakin atau jangan terlalu nyaman. Artinya nyaman di sini kita merasa bahwa Islam kita ini udah paling hebat, jangan. Karena boleh jadi Allah muqallibal qulub, Allah itu yang maha membolak-balikan hati. Nah, untuk bisa memantapkan Islam kita, menancapkan keimanan agar terus ada dalam hati kita, caranya dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangan Allah. Insya Allah dengan melaksanakan perintah Allah itu makin tetap iman kita, dan juga tidak akan pergi dari kita. Dengan cara bersyukur pada Allah. Caranya syukur itu melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Kita syukur dikasih kesehatan, syukur dikasih nikmat badan, tambah lagi syukur dikasih nikmat iman dan Islam. Cara mensyukurinya, laksanakan perintah-perintah Islam, laksanakan perintah-perintah iman, seperti iman kepada qada dan qadar. Oh, ini saya ditakdirkan sekarang ini, memang ditakdirkan dalam posisi ini, ridho. Itu namanya iman kepada, namanya menjalankan perintah iman dan juga jalankan perintah Islam. Dengan menjalankan perintah-perintah yang ada dalam iman dan Islam, kita termasuk orang yang bersyukur. Kalau kita bersyukur, insya Allah Islamnya akan Allah tetapkan hingga akhir hayat. Amin. Nah, ini perintah agar kita tidak memandang sebelah mata, agar kita satu, yang kedua agar kita tidak melihat atau menelisik lebih jauh niat-niat orang, karena orang itu hatinya tidak bisa ditebak. Dalamnya laut boleh, apa tuh peribahasanya, dalamnya laut bisa diukur, tapi dalamnya hati siapa tahu, nggak ada yang tahu dalamnya hati. Kita hanya menghukumi zohirnya. Zohirnya dia memang Islam, zohirnya udah mulai ikut, sering dia ngaji, maka kita hukumi bahwa insya Allah itu orang yang benar pengen ngaji, orang yang benar pengen mengenal Islam atau memperdalam Islam. Ini juga menjadi satu ukuran di Madinah pada masa itu. Pada masa berikutnya setelah di Mekah, di Madinah pada masa berikutnya, maka Nabi Muhammad tetap menghukumi bahwa orang yang syahadat, kalau sudah syahadat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka darahnya,
haram. Maksudnya haram, darahnya terlarang ditumpahkan. Haram itu kan artinya terlarang. Jadi kalau bir itu haram maksudnya terlarang. Ini darahnya haram, maksudnya darahnya terlarang untuk ditumpahkan. Kalau udah syahadat. Ada namanya Usama, sahabat Nabi namanya Usama. Satu waktu Usama ini pernah ada orang kafir pengen dibunuh sama Usama. Kemudian dia syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata Usama, ada penggal aja lehernya, dibunuh akhirnya sama Usama. Kabar ini sampai kepada Rasulullah SAW. Ini diceritakan oleh Syekh Zabidi dalam Syarah Ihya. Kabar ini sampai kepada Nabi Muhammad bahwa Usama membunuh orang yang sudah mengucapkan syahadat. Nabi panggil Usama, Usama, apa benar orang udah syahadat kamu bunuh? Iya ya Rasulullah. Kenapa kamu bunuh? Udah mengucapkan syahadat, sudah bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, bahwasannya aku Rasulullah. Kenapa kau bunuh? Pura-pura Rasul dia mah. Bohongan tuh, saya tahu dia mah cari selamat doang. Mau syahadat gitu cari selamat dari saya. Nggak percaya saya bunuh aja. Usama, dengerin kata Nabi. Usama, dengerin. Bagaimana dulu jika engkau mengucapkan syahadat, saya bilang engkau pura-pura. Diam Usama, nangis berhari-hari itu. Gara-gara itu diam, nangis, dan dia merasa salah. Gimana dulu waktu engkau syahadat, baru syahadat, kemudian aku bilang kepadamu pura-pura engkau sama syahadatmu. Gimana kalau aku bilang seperti itu? Iya ya Rasulullah, maafin saya, diam, nangis berhari-hari sama gara-gara itu. Ini yang namanya zohir. Zohir hukumnya dia sudah syahadat udah. Hukumnya dia udah Islam, memang secara zohir Islam, maka urusan iman ma'alaika min hisabihim. Urusan iman itu urusan Allah nanti yang dalam hati, itu urusan Allah nanti yang menghisabnya. Nah kalau kita urusan zohirnya bisa kita hukumi. Dia sudah syahadat, ya sudah Islam, maka dapat hak-hak Islam. Kalau mau kawin sama perempuan muslimah ya boleh, orang udah syahadat. Kalau dia sakit kita tengokin, kalau dia meninggal ya kita sholatin, mandiin, kafanin, sholatin, semua yang hak-hak Islam itu harus ditunaikan karena memang zahirnya dia sudah syahadat, walaupun baru atau walaupun dia mualaf dan belum pernah sholat atau dia nggak pernah sholat sama sekali, tetap kalau memang dia dari keluarga Islam maka dapat hak-hak Islam ini yang dimaksud. Karena hati ini tidak ada yang bisa menilai kecuali Allah. Jangan engkau jauhkan orang-orang itu, orang-orang yang berharap ridho Allah, masuk Islam, berdoa meskipun mereka orang-orang fakir, ditolak oleh orang-orang kafir Mekah pada waktu itu, disingkirkan dan diremehkan. Jangan engkau tolak juga Muhammad. Dekati mereka dan Allah yang maha tahu tentang isi hati mereka. Engkau cukup dekatlah dengan mereka dan peluk mereka. Artinya peluk di sini, dekati mereka dan berikanlah mereka kenyamanan, berikanlah mereka rasa aman dan rasa tenang. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'd فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وكذلك فتنا بعضهم والله أعلم بالصواب.